Sudah ada beberapa komentar dari netizen melalui platformnya Instagram CNBC Indonesia terkait pemberitaan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Di CNBC Indonesia ini ada pernyataan gitu ya netizen Gilang Ginas. Pertumbuhan terbanyak sektor agrikultur dan juga tambang. Oke, kemudian ada Pupakyong 5% tuh dari konsumsi domestik juga dapat sembari merem. Iya, apa begitu ya? Aku hot boy, katanya masih jauh dari target perubahan 6% tahun 2026. Bentar lagi lebaran satu-satunya event paling pas buat genjot sektor real. Kalau kuartal 1 gagal selanjutnya jelek. Oh ini kayaknya sudah netizen paham ya CNBC Indonesia. Kemudian dari Muhrani 1000 Sugai ya. Ini ekonominya para pejabat kayaknya yang naik ya katanya. Oke, Niko _Rinaldi tiap tahun katanya ekonomi tumbuh tapi kenyataannya di lapangan makin banyak orang miskin gitu. Walaupun rilis tadi ya angka kemiskinan sebenarnya turun gitu ya. Cuman ya inilah kadang-kadang kita kan nggak tahu nih realita di lapangan pakai ya. perasaan sih sering memang. Iya. Kalau ini kan perasaan data, turun atau perasaan naik, perasaan temen gue pada PHK gitu biasanya kan perasaan gitu. Bener pakai perasaan iya. Gitu. Jadi memang sementara kan data, saya rasa datanya juga mereka nggak akan main-main lah. Saya pikir kalau mereka pemerintah apa BPS gitu ya bermain-main dengan data, mereka menghancurkan kredibilitasnya sendiri. Dan kalau kita cek sebenarnya Bank Dunia, IMF semua juga merujuk ke BPS ya. Tapi memang itu pertanyaan yang wajar sih. Apa namanya kalau dilihat 5, sekian tapi mungkin masih ada PHK itu wajar ya. Tapi kalau PHK kita bahas panjang juga pasti di sini ya. Betul. Karena ada faktor teknologi, faktor macam-macam lah. Jadi memang kalau kita lihat untuk yang sekarang memang maksimalnya masih di situ ya Van ya. Sepertinya untuk menggenjot lagi itu memang harus banyak insentif ya. Dan saya tadi sepakat juga ada yang bilang bahwa ini ya momentumnya ada nih. Besok ada puasa, ada Ramadan. Ada Lebaran gitu. Itu kan puncak konsumsi ya. Tapi bagaimana dengan kuartal berikutnya? Berarti kan harus ada insentif lagi, harus ada mungkin kreativitas lain ya untuk menggenjot elemen yang lain ya Van ya, selain daripada konsumsi gitu. Karena misalkan investasi gitu. Apakah investor yakin gitu berinvestasi di tengah situasi sekarang dan lain-lain sih. Mungkin kalau misal dilihat dari sudut pandangnya masyarakat, mungkin kalau misalnya pertumbuhannya segini tuh efek ke dompet saya apa ya? Efek ke ekonomi rumah tangga saya seperti apa? Mereka kepengen ada sebuah implementasi yang jelas ketika angkanya bagus gitu ya. Kalau Alfon side-nya seperti apa? Point of view-nya seperti apa? Karena memang banyak yang merasa bahwa kayaknya pertumbuhan ya udah tapi kok saya gini-gini aja gitu. Betul. Ya memang kita harus melihat juga sebetulnya ke luar juga gitu. Bahwasannya di 2025 itu bukan tahun yang mudah ya bagi dunia gitu. Karena kita tahu huru hara mulai dari Trump, kemudian tarif Trump, kemudian juga tensi geopolitik yang terjadi di mana-mana. Di Timur Tengah, kemudian di Amerika Latin, kemudian di Eropa, Ukraina, Rusia juga masih terjadi. Itu kan bukan sesuatu yang mudah bagi dunia dan juga khususnya bagi investor gitu ya, untuk investor global untuk berani menempatkan investasinya di mana-mana. Itu akan menjadi sangat sebagai satu hambatan ya dengan kondisi pertumbuhan ekonomi kita di 2025 yang berhasil masih tumbuh ya cukup solid di atas 5% di 5,11. Tentu itu sudah sebuah menurut saya prestasi yang cukup baik gitu. Paling tidak kita bisa selamat untuk menutup tahun 2025 dengan di atas 5% di saat kondisi makro global yang lagi tidak baik-baik aja. Jadi seharusnya kita bisa berpikir ke arah sana juga. Jadi nggak cuma terkungkung di kondisi yang dompet kita merasa nggak ada perubahan segala macam. Tapi ya kita juga harus realistis, kondisi global memang lagi nggak baik-baik aja. Tapi yang jelas ini kan raportnya dilihat juga di kacamata dunia ya, begitu. Kalau Indonesia bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonominya di tengah kondisi global yang memang seperti ini. Tapi balik lagi Bang, setiap kali ada angka dirilis kemudian ada angka janji yang kemudian dipertanyakan gitu ya. Kalau 5,11%, 8%-nya kapan ya? Kita selalu mengutip kata-kata soal masalah geliat dan menggenjot investasi. Butuh naik 1% aja harus 1.000 triliun. Berarti kalau dari 5, 6 ke 7 ke 8 kan berapa ribu triliun investasi. Ini Betul, gimana? itu memang, dan itu kalau bicara investasi ya, tadi saya ingat di Energy Outlook itu kan ada salah satu pejabat PLN yang hadir dan bilang bahwa untuk menambah kapasitas 7 giga kalau tidak salah ya, dia butuh investasi sampai
3.000 triliun gitu. Oke. Maksudnya berarti setiap setahun 300 triliun gitu. Itu untuk membangun transmisi, gardu dan lain-lain ya. Ini baru bicara soal listrik ya. Bagaimana dengan sektor-sektor lain ya. Makanya saya melihat bahwa pemerintah mungkin mengandalkan akhirnya program-program yang langsung real dampaknya ke konsumsi. Misalkan makan bergizi gratis. Makanya kan tergambar juga di sektor pertanian ya, Van ya. Kalau nggak salah di pertanian kan juga akhirnya tumbuh. cukup. Bahkan kalau dicek di data BPS itu subsektor peternakan ya. Ya, itu juga masih naik. 7,sekian% itu juga tumbuh tinggi ya. Sebenarnya itu tinggi loh, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Artinya memang secara gambaran di lapangan memang ada geliat aktivitas dari sisi itu gitu. Memang ya akhirnya saya berpikir pemerintah mungkin terkait investasi kan andalannya ke depan adalah Danantara ya. Tapi tidak bisa sih karena dari tadi penjelasan PLN pun dia pun membutuhkan investasi justru dari swasta yang paling banyak. Mungkin bisa mencapai sampai 80% ya untuk pembangunan gardu, transmisi dan lain-lain. Jadi sebenarnya PR-nya dari Kementerian Investasi tadi juga menyampaikan bahwa semua ya deregulasi adalah kuncinya. Jadi nggak ada lagi, apalagi sejak ada Cipta Kerja kan, banyak urusan udah diselesaikan di pusat. Semua top down, harusnya di daerah tidak ada isu. Kecuali mungkin kalau terkait lahan, ya itu paling isu balik lagi ya, sosial. Dan lain-lainnya sih sebenarnya. Kalau dari Sate Elvan gimana? Iya sama ya, kalau kita melihat bahwasannya memang salah satu selain daripada konsumsi ya, kita tahu memang konsumsi menjadi penopang yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, tapi kita bisa memanfaatkan lain-lainnya nih, seperti kita tahu bagaimana PMTB atau investasi itu kan juga bisa menjadi salah satu penopang dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang bagaimana kita dari dalam negeri, kita per individu juga harus bisa membantu pemerintah untuk kita sama-sama saling menjaga ekosistem di dalam negeri untuk bisa jadi lebih enak gitu bagi investor khususnya asing untuk mau menempatkan dananya di Indonesia gitu, paling tidak untuk investasi direct investment ya seperti FDI untuk misalkan membangun pabrik dan sebagainya. Untuk masyarakat sekitar di daerah-daerah juga harus bisa bersikap yang baik gitu, artinya kita sama-sama mau membantu Indonesia untuk bisa menjadi daya tarik bagi investor asing gitu untuk mau menempatkan dananya untuk bangun pabrik dan lain sebagainya. Karena seiring dengan masuknya investasi asing tentu dengan bobot investasi yang cukup lumayan, kalau saya tidak salah di belasan persen itu terhadap PDB. Artinya kalau nanti kita bisa menggait investasi asing lebih baik lagi, lebih besar lagi ke depannya, paling tidak bisa menyaingi Malaysia, Singapura gitu ya, itu kan akan mendongkrak juga kita punya PDB selain daripada konsumsi. Dan nantinya ujung-ujungnya juga berputar kembali gitu, ketika investasinya naik otomatis daya beli masyarakatnya juga pasti akan naik dan konsumsinya juga akan bertambah. Jadi efek dominonya sangat besar dari investasi. Oke, kalau dilihat dari dinamika yang terjadi nih saat ini, mampu nggak ya kira-kira dari situasional gitu ya, global maupun domestik kita bisa parkir, ya taruhlah tahun ini berapa, 6% gitu mungkin. 6% kan keinginan Pak Purbaya, iya sesuai menjawab dengan karena kan beliau kan Nana kalau ngomong IHSG bisa 9.000 beneran gitu kan. 10.000 kayaknya memang bakal 10.000 kalau misal nanti ini semua udah beres ya urusan dengan MSCI. Tapi kayaknya lumayan cukup optimis dan kayak beliau juga kalau menyebutkan angka 6%, perhitungan mungkin secara matematika dia juga udah tahu gitu ya. Pasti. Ini seperti apa Bang? Kalau ya memang kan kesempatan terjadi di tahun ini beliau kan baru masuk di September ya. Berarti kan sebenarnya efektif dia baru mungkin 3-4 bulan, 5 bulan lah. Jadi memang harusnya ini full year kan di bawah kepemimpinan beliau ya. Dan dia memang terlihat sangat optimis ya untuk mencapai 6% itu. Dan sebenarnya kalau kita ingat, kalau kita runut ketika di era Pak SBY kan beliau juga jadi anggota Komite Ekonomi ya, bahkan staf khusus juga membantu Pak Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian. Jadi saya rasa dan di era Pak Jokowi membantu Pak Luhut. Jadi dia tentu sudah tahu lah. Dan di era Pak SBY kalau kita ingat tuh pertumbuhan sampai 6,5%. Ketika itu memang kuncinya yang sebagaimana beliau sampaikan adalah ruang untuk swasta. Karena tahun lalu di era Pak Jokowi itu beberapa pengusaha kan ya beberapa juga suka bikin event kok sama CNBC, suka diundang ke sini juga mengeluhkan itu kan betapa dominansi daripada BUMN itu sangat luar biasa gitu. Jadi teman-teman swasta itu mereka nggak kebagian bahkan untuk proyek-proyek yang mungkin skalanya tuh UMKM gitu, istilahnya mungkin skala-skala 1 miliar, 2 miliar kalau disikat juga sama cucu gitu atau cicitnya BUMN, dia juga akhirnya uangnya berputarnya di situ-situ lagi gitu kan. Sementara
kalau bagi mereka ketika ditelurkan ya langsung bisa berdampak terhadap ekonomi. Banyaklah itu efek turunannya. Makanya saya ingat minggu lalu ya kalau tidak salah Pak Andi Rukman juga mengeluhkan ternyata masih ada keluhan soal dana-dana konstruksi ya yang banyak juga belum cair gitu. Ini ya inilah kadang-kadang dari pemerintah pusat mungkin dari Pak Purbaya mungkin oke, tapi begitu turun ke Kementerian Teknis kita nggak tahu ya apa namanya ada kendala apa gitu. Karena bagi teman-teman di konstruksi aja itu multipliernya luar biasa pasti. Kalau konstruksi sih itu udah banyak banget pasti yang terlibat. Itu ya bottlenecking yang harapannya bisa diselesaikan ya. Kalau enggak mengganggu banget itu. Jadi ini justru malah mungkin bisa semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh bertumbuhnya juga lebih signifikan begitu ya. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa ya. Harapan kita bersama sebenarnya kalau Indonesia punya pertumbuhan ekonomi yang signifikan sesuai dengan harapan Pak Purbaya ataupun Pak Presiden Prabowo di 8% ya. Tapi ternyata peran serta kita juga sebagai masyarakat pun dibutuhkan kuat di sana. Thank you. FX Analis CNBC Indonesia ada Elvan Chandra Widya dan juga ada editor managing editor CNBC Indonesia dan juga Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, thank you. Kita kembali ke closing bell.